Shalom kekasih Kristus. Dalam kita menjalani hidup, banyak kita menjumpai bahkan mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan mampu melakukan atau memberikan jalan keluar. Itulah yang disebut dengan keajaiban atau mujizat. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Saatnya kita sekarang untuk tetap semakin melekat dengan Tuhan agar keajaiban Tuhan menjadi bagian bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan memberikan satu terobosan bagi kehidupan kami, bahkan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga firman yang disampaikan atau firman yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu melalui Alkitab ini sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mujizat bukti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman-Nya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mujizat adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan mempercayai mujizat itu nyata berarti membuka diri untuk memberi jalan bagi Tuhan melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Mujizat menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui logika dan kemampuan manusia. Setiap mujizat yang dilakukan Yesus 2000 tahun silam secara signifikan dilakukan terhadap seseorang, dan ada juga yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak sebagai sumber keselamatan dan kehidupan kekal manusia. Mujizat-mujizat yang terjadi di masa silam bahkan juga bekerja di masa ini. Sebab hal itu menjadi bukti bahwa melalui Tuhan segala sesuatunya bisa terjadi. Pendengar renungan yang dikasihi Tuhan, mujizat yang ditulis dalam Alkitab bukan hanya untuk diketahui tetapi juga merupakan yang dapat kita alami atau terima pada saat ini. Jadi kebenaran Alkitab tentang mujizat hendaknya menjadi sesuatu yang nyata bagi kita sebagai orang percaya. Sungguh, bila Alkitab berbicara tentang mujizat itu nyata yang dapat kita pahami mengenai kebenaran tersebut. Mujizat sendiri dapat diartikan salah satu cara Allah untuk menunjukkan dirinya di hadapan manusia. Bagi umat yang mempercayai bahwa hal tersebut nyata, maka diartikan bagi yang membuka diri menerima segala mujizat adalah pertolongan Allah secara ajaib. Mujizat didefinisikan sebagai ukuran luar biasa yang Allah nyatakan kepada diri kita. Mujizat mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak bergantung pada unsur-unsur alam atau kemampuan manusia untuk melakukan hal yang mustahil. Kita percaya bahwa Allah akan melakukan mujizat dalam hidup kita dalam waktu dan tujuannya. Pendengar, mujizat yang tertulis dalam Alkitab ialah benar adanya, dan itu bukan sekedar tulisan, melainkan ada saksi hidup yang melihat dan menyaksikan terjadinya mujizat. Untuk membuktikan bahwa mujizat itu masih ada dan nyata terjadi hingga saat ini, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, diantaranya sakit penyakit disembuhkan, tertulis dalam Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Para pendengar renungan yang dikasihi Tuhan, mujizat itu nyata sampai sekarang dan selama-lamanya. Karena mujizat itu sesungguhnya adalah bagian dari setiap kita yang percaya dalam Kristus Yesus. Untuk kita mengalami mujizat secara nyata dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga itu menjadi bukti.
Hal yang harus kita lakukan untuk menerima mujizat dalam hidup, kita harus mengandalkan sepenuhnya kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan pada diri sendiri, kekuatan pada harta kekayaan, bahkan kekuatan pada kerabat atau kenalan. Kita juga harus mencari Tuhan dengan tekun, pantang menyerah. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu berusaha menjamah ujung jubah Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Kisah ini sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 27-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pendengar, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Memang Tuhan tidak selalu membereskan masalah dan menjawab doa dengan mujizat. Namun di dalam kehendaknya kita percaya bahwa masih ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu tetaplah kita berdoa dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi di hadapan Tuhan sangat mungkin, dan inilah mujizat. Sama seperti dalam cerita Markus 5 ayat 21-43. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Seorang Yairus yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus, yang sanggup untuk menolong dan menyembuhkan sakit anaknya. Meskipun orang-orang yang ada pada saat itu menyatakan, untuk apa memanggil Yesus? Anak Yairus sudah meninggal. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Lalu apa yang dikatakan Yesus benar terjadi karena kepercayaan Yairus kepada Tuhan. Dan itu membawa pada kenyataan bahwa anak Yairus dapat bangkit dan sembuh. Ingat, mujizat masih terjadi sampai saat ini. Asalkan kita tetap mau berdoa, bersyukur, dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka mujizat akan terjadi. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab, maka firman Tuhan akan membawa kekuatan dan mujizat tersendiri bagi hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, percayalah, mujizat masih ada dan Tuhan memberikan bagi kita sebagai bukti kebenaran Alkitab. Untuk itu, janganlah putus asa, tetaplah percaya, maka mujizat akan menjadi nyata bagi kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh dan sangat menguatkan iman percaya kami bahwa apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu itu merupakan ya dan amin. Dan bahkan juga setiap firman mendatangkan hasil dan memberikan bukti bahwa itu adalah nyata dan benar adanya. Tuhan, kami percaya bahwa mujizat sampai saat ini masih terjadi, bukan hanya pada zaman dahulu, yaitu zaman Engkau, bahkan sampai selama-lamanya juga masih tetap nyata bahwa mujizat itu benar adanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Para pendengar, hari ini saya ingin berdoa khusus untuk saudara. Mungkin hari ini memiliki permohonan kepada Tuhan dan butuh pertolongan Tuhan. Kedahkan tangan-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu saat ini sedang mengedahkan tangan di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu lewat apa yang mereka gumuli. Entah itu sakit penyakit, entah apapun yang selama ini sulit dan bahkan sampai detik ini belum mengalami terobosan atau jawaban doa. Saat ini Tuhan, hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu. Turunlah berkat dan kuasa-Mu menyatakan mujizat dalam kehidupannya, sekalipun menurut pandangan orang atau mungkin juga dokter bahwa ini mustahil. Tetapi Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan bagi kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat, terjadi pertolongan Tuhan. Dan biarlah pengalaman ini
menjadi berita tentang kuasa dan kebenaran firman-Mu untuk memberitakan bahwa Yesus benar adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima keajaiban itu terjadi dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.